Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 di seluruh Indonesia maupun MI Perwanida? Ustazah harapkan semuanya sehat walafiat dan selalu semangat. Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa secara virtual kembali dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Sudah siap anak-anak? Sebelumnya jangan lupa berdoa belajar terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama al-asma yang artinya nama-nama, dan yang kedua al-husna yang artinya kebaikan. Nah, menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Apabila mengenal 99 nama Allah dengan baik, kita akan mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memantapkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas untuk disembah dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk berpaling darinya. Nah, anak-anak, Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulkhiduna fil asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. Pada surah ini, Allah memerintahkan agar berdoa dengan Asmaul Husna. Berdoa dengan cara itu dinamakan tawasul atau berdoa melalui perantara. Dengan tawasul Asmaul Husna, doa kita akan lebih khusyuk dan insya Allah anak-anak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, Asmaul Husna apa yang akan kita pelajari kali ini? Langsung saja. Ada dua Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Qawiyyu, dan yang kedua adalah Al-Qayyum. Nah, langsung saja kita mulai untuk bahasan yang pertama, yaitu Al-Qawiyyu. Anak-anak, Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Sekali lagi, yang maha kuat. Nah, anak-anak, kemahakuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, dan tiada satu makhluk pun yang mampu menandinginya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 52 yang artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui anak-anak bahwa Allah akan menghukum para pendosa dengan pedih. Hal itu sangat mudah dilakukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah sedikit pun merasakan sakit seperti yang dialami oleh makhluknya. Nah, apa bukti Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Buktinya adalah dengan kekuatannya
Allah telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Allah akan memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang kafir. Selain itu, kekuatan yang dimiliki manusia juga makhluk lainnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Berikutnya, adapun di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, sesungguhnya di antara manusia dan orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mengasihinya seperti mengasihi Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa Allah, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah itu amat berat siksaannya, dan niscaya mereka akan menyesal. Nah, anak-anak, untuk cara-cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, manusia harus menggunakan kekuatannya di jalan kebenaran dan kebaikan. Salah satunya adalah harus kuat fisik, mental, terutama dalam menghadapi ujian dari Allah. Nah, itulah cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, anak-anak, berikutnya adalah hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Apa saja? Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sumber kekuatan, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memunculkan rasa kepedulian kepada orang yang lemah, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah, dan masih banyak lagi. Nah, untuk penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu cukup sampai di sini. Kita lanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, apa arti Asmaul Husna Al-Qayyum? Betul sekali anak-anak. Artinya adalah ada dua. Yang pertama, Al-Qayyum memiliki arti maha mandiri atau berdiri sendiri. Sedangkan yang kedua, Allah yang selalu mengatur makhluknya. Nah, Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya sampai sekecil apapun. Tidak mungkin Allah lalai sesaat pun dari mengawasi makhluk. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Nah, anak-anak, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yaklaukum bil-laili wan-nahari minarrahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Rabb mereka. Selain itu dijelaskan pula dalam surah Al-Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.
Nah anak-anak, jadi sifat Allah Al-Qayyum ini memiliki urusan yang besar sebagaimana besarnya pemilik sifat ini. Dengan makna yang pertama mengandung kesempurnaan dan ketidakbutuhannya dan kebesarannya. Dengan makna yang kedua mengandung seluruh sifat kesempurnaan dalam perbuatannya yang tidak ada kesempurnaan baginya kecuali dengan sifat Al-Qayyum. Betul sekali. Nah, apa bukti Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum? Nah, buktinya adalah Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa minta bantuan siapapun. Dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, ingat, Allah Subhanahu wa taala cukup mengucap kun, jadilah, maka jadilah. Baik anak-anak, selanjutnya bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Nah, caranya adalah kita sebagai manusia harus senantiasa tegar, jangan pernah menyerah, jangan mudah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Nah, itu cara kita untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, anak-anak. Nah, untuk bahasan yang terakhir adalah hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa hikmahnya? Banyak sekali. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri. Yang keempat, membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain dan lain sebagainya. Baik anak-anak, itulah 2 bahasan Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Nah, apa saja masih ingat tadi? Betul sekali, kita mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Dan yang kedua adalah Al-Qayyum. Nah anak-anak, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran kita sehari-hari. Dan tentunya nanti kalian akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Terima kasih anak-anak. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.